Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi pada program Jari Cerdik. Bu Guru ucapkan selamat datang di kelas 2 untuk anak-anakku kelas 2 MI di semester 1 ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Olimpiade IPA level 1 edisi 3 bagian fisika, yaitu tentang sifat benda berdasarkan kemampuan menyerap air, dan bagian bumi antariksa, yaitu kenampakan relief permukaan bumi berupa gunung. Mari kita bahas satu persatu. Fisika. Sifat benda berdasarkan kemampuan menyerap air. Pernahkah kalian melihat benda-benda yang terbuat dari plastik? Tentu pernah ya. Nah, contoh benda yang terbuat dari plastik diantaranya ada ember plastik, gayung plastik, payung, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah kalian memiliki jas hujan? Kira-kira terbuat dari apakah jas hujan tersebut? Ya benar, jas hujan terbuat dari benda berbahan plastik, sehingga saat hujan turun kita dapat terlindungi dari air hujan. Bahan plastik memiliki sifat tahan air. Selanjutnya akan kita pelajari tentang sifat-sifat plastik. Sifat yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air atau tahan air. Sifat yang kedua, ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan bentuknya mudah dibentuk. Sifat selanjutnya tembus pandang dan bersifat isolator atau dapat menahan panas. Kita bisa membuat barang-barang berguna dari barang-barang bekas seperti bungkus bekas minuman serbuk instan yang terbuat dari plastik. Karena tipis, lentur, dan tidak tembus air, bungkus bekas minuman serbuk instan bisa digunakan untuk membuat barang-barang berikut ini, seperti tas, dompet, taplak meja, dan tikar. Jadi banyak ya manfaat yang kita peroleh dari bahan-bahan yang berbahan dasar plastik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian bumi antariksa, yaitu tentang kenampakan relief permukaan bumi yang berupa gunung. Pernahkah kalian berwisata ke daerah pegunungan? Tentu pernah ya. Bagaimana rasanya? Pasti di daerah pegunungan itu terasa dingin. Ya, akan kita pelajari apa itu gunung dan pegunungan. Gunung adalah salah satu bentuk permukaan bumi yang masuk ke dalam golongan relief daratan. Gunung sama seperti bukit, yaitu wilayah pada daratan yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya. Hanya saja gunung menjulang lebih tinggi dari bukit, sehingga nampak seperti membentuk kerucut. Sedangkan apa itu pegunungan? Pegunungan yaitu daerah yang berupa jajaran bukit dan gunung-gunung. Ciri-ciri gunung. 1. Ketinggiannya rata-rata di atas 600 meter dihitung dari permukaan laut. 2. Lebih tinggi dari bukit, cenderung curam, membentuk kerucut, dan memiliki puncak. 3. Semakin ke puncak, suhu semakin rendah. Artinya, semakin naik ke puncak gunung, suhunya semakin dingin. 4. Terdapat yang aktif atau disebut gunung berapi dan juga tidak aktif atau disebut gunung mati. Selain wujud fisiknya, gunung juga bisa dicirikan berdasarkan kegiatannya. Ada istilah gunung api. Disebut gunung api karena ada kegiatan keluarnya magma atau lava pijar dan material vulkanik lain dari dalam bumi melalui kawah. Apa yang disebut magma? Ya benar, magma adalah cairan batuan panas di dalam perut bumi. Sedangkan lava adalah cairan magma yang keluar ke permukaan bumi. Materi vulkanik berupa batu, kerikil, pasir, abu vulkanik, dan gas. Sedangkan yang disebut dengan kawah yaitu lubang berbentuk cekungan pada gunung.
Nah, seperti ini contoh dari kawah Gunung Anak Krakatau. Jadi cekungan yang ada di atas puncak Gunung Krakatau itu disebut kawah Gunung Anak Krakatau. Gunung Anak Krakatau muncul ke permukaan laut setelah induknya yaitu Gunung Krakatau meletus hingga hancur pada tahun 1883. Anak Krakatau terus tumbuh sampai pernah mencapai ketinggian 330 meter sebelum longsor saat meletus pada tahun 2018. Sekarang tingginya menjadi 110 meter. Sekarang akan kita bahas tentang perbukitan. Perbukitan adalah daerah yang berbukit-bukit atau banyak bukit. Bukit yaitu wilayah pada daratan yang lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya, tetapi lebih rendah daripada gunung. Ketinggian bukit hanya sekitar 200 sampai 600 meter dihitung dari permukaan laut. Perbedaan lain antara gunung dan bukit yaitu gunung memiliki puncak dengan lereng yang curam, sedangkan lereng bukit lebih landai. Berikut terdapat gambar perbedaan ketinggian antara gunung dan bukit atau pegunungan dan perbukitan. Kita lihat garis nomor 1. Nomor 1 itu termasuk daerah permukaan laut, jadi ada di 0 meter di atas permukaan laut. Pada garis nomor 2, yaitu pada ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, terdapat dataran rendah. Pada nomor 3, yaitu di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah dataran tinggi. Pada nomor 4, ada daerah bukit, yaitu dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Dan yang berada di posisi yang paling tinggi yaitu di nomor 5, yaitu antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut ada gunung. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara gunung dan bukit berdasarkan ketinggiannya diukur dari atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian itulah yang membuat suhu di gunung lebih dingin daripada di bukit. Hal tersebut terjadi karena di tempat yang tinggi udaranya lebih tipis dan lebih renggang. Terdapat perbedaan tanah di gunung dan di bukit. Tanah gunung lebih banyak pasir dan batu dibanding di bukit. Oleh karena itu, tumbuhan yang hidup di atasnya juga tidak sama. Nah, kita lihat perbedaan dari pegunungan dan perbukitan melalui tabel berikut. Jika pegunungan berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, sedangkan perbukitan berada di ketinggian antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Pegunungan memiliki lereng yang curam, sedangkan perbukitan memiliki lereng yang landai. Di daerah pegunungan, suhu udara lebih dingin, sedangkan di perbukitan suhu udara tidak sedingin di pegunungan. Struktur tanah di daerah pegunungan banyak pasir dan batu, sedangkan di perbukitan tanahnya sedikit pasir dan sedikit batu. Kelebihan pegunungan. Jika dibandingkan dengan perbukitan, pegunungan memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu udaranya yang dingin serta keadaan tanahnya cocok untuk dijadikan perkebunan, yaitu kebun buah, sayur, dan kebun bunga. Kelebihan yang kedua, daerah pegunungan cocok untuk dijadikan usaha peternakan dan budidaya ikan karena pakan ternak tersedia melimpah dan banyak sumber air untuk memelihara ikan. Kelebihan yang ketiga, daerah pegunungan dapat dijadikan tujuan wisata karena banyak memiliki pemandangan yang indah. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.